Mahasiswa ini kan sebenarnya secara kategori usia itu kan kategori aktif bekerja. Iya. Tapi dia nggak kerja, dia kuliah. Iya. Mahasiswa ini berbisnis tapi belum dapat uang, Bang. Iya. Gitu. Tapi apakah dia nggak sukses? Kalau tolak ukurnya uang, dia belum sukses. 75% anak muda Depok tuh doyan nongkrong, doyan ngumpul, silaturahmi dan lain sebagainya. Tapi yang ingin bergabung dalam organisasi itu hanya 4%. Setiap orang punya cerita. Setiap orang punya kisah. Ada yang masih tertutup rapat, tapi ada juga yang siap untuk dibuka. Disinilah kisah-kisah menemukan tempatnya. Selamat datang di Buka Tutup, podcast yang membuka kisah dan menutupnya dengan penuh makna. Buka Tutup, ada inspirasi di setiap ceritanya. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa tentunya. Narasumber kita seorang pemuda, tokoh pemuda Kota Depok yang sampai hari ini sudah ada di dunia kepemudaan. Kita langsung saja sambut Ketua KNPI Kota Depok, Bang Tommy Sitorus. Siap. Selamat Bang malam, Jen. Bang. Selamat malam, Abangku. Welcome di podcast Buka Tutup, Bang. Hari Terima ini kita kasih. spesial banget kedatangan tokoh muda yang ada di Kota Depok. Tentunya mungkin akan jadi inspirasi buat teman-teman. Amin, amin. Nah, boleh Bang kenalan dulu Bang, nama lengkap mungkin, kemudian background Abang, keseharian Abang sebelum nanti Abang buka kisahnya di Buka Tutup ini, Bang. Siap. Pertama terima kasih Bang Jen. Ya, Bang Jen ini pastinya lebih tokoh daripada saya kalau soal ketokohan. Dan menginspirasi banyak anak muda khususnya dalam sektor wirausaha. Karena Abang terlibat aktif dalam sektor itu. Terima kasih kesempatan kami diundang di podcast ini. Podcast Buka Tutup ya Bang ya. Betul. Jadi kalau kata Abang tadi kan setiap cerita itu harus dibuka dan kita tutup, kita akhiri dengan Penuh makna. penuh makna kan begitu. Kalau saya izin perkenalkan diri, memang bapak dan ibu itu perantau. Perantau. Dari Sumatera ya? Dari Sumatera. Kelihatan dari marga belakangnya tadi. Betul. Jadi bapak saya orang Batak, Oke. ibu saya orang Minang. Wih, Iya. tetap Sumatera ya? Sumatera Pride. Oke. Merantau di Jakarta. Oke. Ya, bapak saya itu pengajar. Mengajar. Di Jakarta juga? Di Jakarta. Oke. Lalu kemudian mereka menikah dan bertemu di Depok. Ketika Depok waktu itu masih Masuk ke Bogor? masuk di Kabupaten Kabupaten Bogor. Bogor. Ya. Masih kota administratif. Iya. Maka pernikahan mereka itu tercatat di Kabupaten Bogor? Kabupaten Bogor, tapi desanya Cimanggis. Oh iya. Ya, maka kemarin saya dengan istri saya Bang, seperti mengulang masa lalu, Oke. menikah juga di Cimanggis. Di Cimanggis Bang. juga. Menikah Tapi juga. bedanya sekarang sudah masuk ke Kota Depok ya? Sekarang sudah masuk Iya. di kota Depok. Kota Depok. Ya. Kemudian saya sempat sekolah di Jakarta, lalu sempat juga krisis moneter 98. 98. Iya. Oke. Bapak pada akhirnya memutuskan ajak pulang kampung, Pulang ke Medan. pulang ke Medan. Ya, mungkin pada waktu itu keluarga saya salah satu yang terdampak Gara-gara krisis moneter itu. krisis moneter. Oke. Tahu sendiri kan guru Bang Jen. Guru hari ini aja kalau kita anggap rata-rata kesejahteraannya dibanding negara lain yang hari ini tidak Betul. krismon, itu masih cukup mengkhawatirkan. Apalagi pada waktu itu. Padahal guru ini jadi ujung tombak sebetulnya. Padahal negara ini mau jadi seperti apa tergantung guru. Betul, kan. begitu. Gitu. Kemudian di Medan saya sekolah pertengahan SD ya. Oh, jadi masih kecil waktu itu, Mas? Masih kecil pada waktu itu. Kemudian sempat juga sekolah di Sumatera Barat. Di kampung ibu di saya. kampung Bang. ibu. Iya. SMP atau masih SD juga? Waktu itu SD. Masih SD Iya, juga? masih SD. Lalu balik lagi ke Sumut. Sumatera Ke Utara. Sumatera Utara lagi. Iya. Sekolah di pesantren NU pada waktu itu.
di Pondok Pesantren Al-Komariah di Medan. Di Medan. Lulus kemudian SMA, lulus SMA, saya balik ke Depok. Balik lagi ke Depok. Balik lagi ke Depok, balik lagi ke Jakarta. Kuliah di Jakarta, S1, sekarang S2 di Ilmu Politik Universitas Nasional. Udah selesai? Hampir Oh. selesai. Yang pasti duluan Bang Jen selesai kan. Kita kemarin baru wisuda kan. Iya, karena kita udah tua ya kan? Bukan muda lagi. Bang, kembali Bang. Ini kan tadi Abang cerita tentang perjalanan hidup Abang dari kecil aja udah ada dinamika sebetulnya karena ada krisis moneter, kemudian Abang balik lagi ke kampung ya kan. Kemudian akhirnya bisa melanjutkan lagi sekolah ya kan di ibu kota ya sekolah ya. Dan apa sih Bang yang membuat prinsip Abang bahwa pendidikan itu penting buat Abang sendiri? Ya, satu saya Bang Jen percaya bahwa tantangan negara kita ini kan ingin maju. Betul. Makanya Depok juga tagline-nya Depok Maju. Depok, bersama Depok Maju. Bersama Depok Maju. Kemudian Indonesia bagaimana bisa mencapai kemasan? Berarti kan maju. Betul. Nah, hal yang membuat kita bisa mencapai itu mutlak menurut saya adalah pendidikan. Dasar utamanya memang Dasar dari utama. pendidikan. Pendidikan kan terbagi, tidak hanya pendidikan formal, Betul. tapi pendidikan informal dan pendidikan non formal Iya. yang harus kita perhatikan. Jadi di keluarga karena bapak pengajar pada waktu itu beliau cuma pesan satu. Apa tuh? Pesannya adalah disampaikan seperti apapun keadaan kita, pendidikan tidak bisa lepas. Ya, Gitu. betul. Mau keadaan ekonomi lagi baik, tidak baik, dan beliau tuh selalu mendistribusikan pendidikan baik sektor formal, informal. Jadi di rumah kita tetap diajarin oleh beliau. Ditanamkan, Ditanamkan, itu setiap iya. hari sama orang tua ya. Setiap hari itu. Karakter, kebiasaan, perilaku, disiplin dan lain sebagainya itu selalu ditanamkan oleh orang tua. Jadi kalau menurut saya ya apa yang saya hari ini lakukan di KNPI salah satunya bagaimana kemudian meningkatkan partisipasi indeks pembangunan pemuda kita pada sektor kepemudaan. Nah, sebelum kita jauh ke KNPI, Bang, Abang ini kenapa sampai akhirnya berlabuh di KNPI? Oh. Sebelumnya seperti apa? Apa mungkin Abang aktif di organisasi di kampus mungkin atau apa? Dan apa yang membuat mendasari Abang sampai akhirnya mau berkecimpung dan mau meluangkan waktu di KNPI, Bang? Sebelum itu, Bang, gimana? Iya. Saya zaman mahasiswa waktu itu sudah bikin buku, Bang Jen. Udah nulis? Sudah nulis. Wih, keren Judulnya sekali. itu Mahasiswa Belum Ada Judul. Mahasiswa belum ada judul. Karena saya ngelihat banyak mahasiswa yang masuk perguruan tinggi, dia nggak tahu dia mau ngapain. Tujuannya kemana belum tahu ya? Maka dia belum ada judul. Asal masuk dulu aja Asal mungkin. masuk aja. Atau mungkin karena orang tua kali. Ya, karena orang nggak ngerti tujuan apa kan. Dia asal masuk dituntut oleh orang tuanya ya sekedar masuk aja. Akhirnya Kuliah aja gitu ya. Nah, fenomena itu saya angkat jadi tulisan. Nah, mahasiswa belum ada judul. Salah satu indikator, intinya itu tips dan trik bagaimana menjadi mahasiswa yang ideal. Iya, betul. Saya sebutkan ada sekitar 6 sampai 7 indikator. Indikator pertama itu spiritual. Ya. Kita nih akan susah mendapatkan keberkahan hidup kalau spiritual Spiritualnya kita nggak clear. Iya, betul. Ya, hubungan itu dengan Yang di atas yang lah di ya, Sang atas. Penguasa Ya. ya. Apapun agama dan apapun keyakinan kita. Keyakinannya. Yang kedua, bagaimana bisa aktif berkomunikasi dengan baik dengan keluarga. Jangan sampai Tuhan mau kasih kita rezeki, tapi karena kita nggak clear sama orang tua, macet, Bang. Terhambat Terhambat gara-gara barang itu. Karena mau di agama apapun pasti itu Pasti juga itu. jadi tujuan utama pertama kan, betul. Nah, yang ketiga organisasi. Menurut saya mahasiswa itu harus ikut berorganisasi. Karena soft skill diasah di sana. Kemudian koneksi didapatkan banyak di sana, kan gitu. Akhirnya saya masuk ke dalam organisasi ketika jadi mahasiswa. Nah, menurut saya ada 3 organisasi yang harus diikuti oleh mahasiswa. Pertama adalah organisasi intrakampus. Yang internal dari kampus itu Internal. sendiri. Oke. Saya sampai jadi ketua umum di himpunan, mencalonkan diri sebagai calon presiden mahasiswa pada waktu itu. Kemudian organisasi ekstra kampus. Itu saya gabung di Himpunan Mahasiswa Islam HMI. atau HMI.
Yang ketiga organisasi primordial Bang yang harus diikuti. Apa Organisasi asal usul kedaerahan. Asal usul kita Asal dari usul. daerah mana kita harus masuk ke situ. Iya, maka saya ikut kegiatan-kegiatan suku bapak ibu saya, Batak, Minang juga. Minang kan gitu. Makanya kita selalu mengikuti supaya apa ya, kita ini nggak lupa. Nggak lupa asal kita dari usul, mana gitu ya. Iya, nggak lupa sejarah masa lalu. Karena ya banyak senior yang mengatakan mereka ada di luar negeri. Kadang-kadang ketika mereka di luar sana rindu juga dengan kampung halaman, Bang. Oh iya, pasti. Rindu pematang sawahnya, rindu segala macam. Gimana adat istiadat di kampung kita. Nah, organisasi yang menghantarkan saya sampai kenal dengan KNPI itu adalah HMI. Karena HMI adalah salah satu bagian dari KNPI. Karena KNPI ini kan isinya sekitar 82 organisasi kepemudaan di Kota Depok. Salah satunya HMI. Di HMI dari LK1 latihan kader, basic training, kemudian LK2 intermediate training. Saya juga dapat sertifikasi sebagai instruktur pelatihan mahasiswa, Bang. Di HMI. Ya, tersertifikasi sampai jadi instruktur itu di intermediate training, di senior course bagi orang-orang yang ingin jadi instruktur kita latih. Sampai ngelatih training itu di berbagai kota di Indonesia, Bang. Betul. Dari HMI. Pada waktu saya jadi pengurus di HMI cabang Depok sebagai sekretaris umum sampai pada akhirnya. Waktu itu ketua umum saya namanya Bagas Kurniawan. Beliau itu komisaris FEBU Universitas Indonesia. Sekarang ketua umum PBHMI. Ketua umum PB. Pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam. Oh, sekarang ketuanya sekarang dia? Ketua umum lagi dari Depok ini. Nah, beliau waktu itu kita sama-sama pengurus di KNPI zamannya Bang Bobi Harahap. Iya. Beliau pengurus, saya juga pengurus. Itulah pertama kali saya kenal dengan KNPI. Karena memang HMI ini satu organisasi besar, Pak. Iya. Bahkan banyak bermunculan tokoh-tokoh besar itu adalah ya kader-kader HMI. Iya. Ya kita tidak bisa pungkiri bahwa itu adalah kaderisasi yang luar biasa tentunya. Betul. Gitu. Nah, melanjutkan tadi yang 6 buku yang abang tulis tadi, poin keempatnya apa selanjutnya itu, Bang? Oh, poin keempatnya? Oh iya, karena baru poin ketiga tadi kan, spiritual. Kemudian orang tua. Iya. Ya kan? Yang ketiga organisasi. Iya. Nah, yang keempat itu adalah partner, Bang. Partner. Kita ini bukan Superman. Iya, betul. Iya, kita ini bisa hebat karena super team. Saya lihat kantor Bang Jen di sini. Itu hebat karena timnya. Betul. Nggak mungkin karena sendiri. Abang kan nggak bisa ngedit sendiri. Jadi Betul. mahasiswa tuh harus punya circle-nya, Betul. harus ada timnya, harus ada sahabatnya. Saya sebut waktu itu sahabat. Karena kan tingkatannya kenalan, kawan, sahabat. Betul. Kenalan kita cuma kenal. Udah biasa kenal doang ya kan. Bukan ring satu lah. Ya, kalau kawan biasanya cuma main doang. Seneng-seneng. Iya. Pas susah kita ditinggal, Bang. Betul. Tapi kalau sahabat dan partner ini susah senang bareng-bareng. Mengertilah apa yang kita ini ya. Mengerti apa yang ingin kita lakukan dan biasanya saling mendukung satu sama lain, mensupport. Oke. Kita harus punya tim itu. Yang kelima, entrepreneurship, Bang. Mindset itu Harus ada, Mindset mental entrepreneur. pengusaha itu harus ada. Karena begini, mahasiswa ini kan sebenarnya secara kategori usia itu kan kategori aktif bekerja. Iya. Tapi dia nggak kerja, dia kuliah. Iya. Ya. Saya menyebutnya mahasiswa itu adalah pengangguran terselubung. Karena dia usianya produktif kerja, tapi dia nggak kerja. Iya. Minta terus sama orang tua. Betul. Alangkah lebih baik ketika kita jadi mahasiswa, kita sudah memiliki pendapatan sendiri. Iya. Makanya kemudian ketika saya kuliah, alhamdulillah, Bang, apa saja saya kerjain, apa saya usahain, dagangin dan lain sebagainya. Uang kuliah kita bayar sendiri, Bang. Ya. Uang kuliah. Karena mindset entrepreneurship itu pun memang harus dibuat dari semuda mungkin. Dari gitu loh, sedini Bang. mungkin. Bahkan seorang pengusaha pun harus punya mindset entrepreneur. Karena Iya. banyak juga pengusaha itu ternyata ya pengusaha tapi mindsetnya juga masih karyawan banyak, Bang. Betul. Sehingga itu tadi berkesinambungan tentang bagaimana kita jadi super team dan superman itu. Begitu. Betul. Lanjut, Itulah Bang. makanya anak muda Kota Depok ini harus belajar dari Bang Jen. Ya. Kita sama-sama belajar di ruangan ini, Bang, supaya teman-teman juga dapat inspirasi yang banyak hari ini. Siap. Nah, terus yang terakhir itu adalah rekreasi, Bang. Jangan kerja terus, jangan dagang terus.
kita harus liburan juga. Perlu juga ya. Meskipun tolak ukur liburan tiap-tiap orang beda. Betul. Saya ini Bang kalau organisasi Bang, itu saya anggap seperti liburan Bang. Seneng gitu. Karena konteks liburan ini kan hakikatnya adalah kita Buat senang diri melakukan kita senang. apapun yang membuat diri kita senang. Betul, setuju. Sampai pada akhirnya kita lupa, bagi kayak Bang Jen ini mungkin saya mengira pasti rekreasinya bisnis. Jadi ketemu orang berbisnis itu seperti rekreasi. Karena pada akhirnya pekerjaan yang paling membahagiakan adalah pekerjaan yang kita senangi, kita cintai layaknya hobi tapi berpenghasilan. Menghasilkan, Tapi Bang. Makanya menghasilkan. betul banyak orang berbilang bahwa kalau kita punya fashion di situ, punya hobi situ dan bisa menghasilkan uang, itu akan sustain. Iya, benar Kenapa? sekali. Karena ya kita suka di situ gitu loh. Sama mungkin waktu pacaran, Bang. Iya. Kita pacaran sama orang ya kan, awalnya kan cuma penjajakan ya kan. Tapi kalau kita sudah lanjut di masa punya komitmen, pasti apapun itu akan kita lakukan gitu. Betul. Nah, mungkin sama juga halnya dengan organisasi, Bang. Iya. Tentang tadi Abang bilang rekreasi. Mungkin ada juga sebagian orang yang berpikir bahwa organisasi ini adalah bagian dari rekreasi. Iya kan, betul kan? Tapi ada juga orang yang serius di organisasi. Sampai akhirnya ada konflik-konflik internal di dalamnya. Gimana tentang menyikapi itu, Bang? Kami memandang bahwa dinamika itu bagian dari proses kaderisasi. Yes. Karena saya bagian dari instruktur pada waktu itu. Manajemen resiko itu kalau di perusahaan dengan apa ya, psikologi konsumen dan lain sebagainya itu kita pelajarin. Nah, ini bagaimana mempelajari psikologi pengurus kita juga penting. Bahwa dinamika dan konflik itu penting untuk kaderisasi dan dinamika organisasi agar terus tumbuh. Tapi kalau dia tidak dikelola, ini bahaya. Iya. Bumerang buat Bumerang. kita. Maka pemimpin yang baik harusnya mampu mengelola dinamika, mengelola konflik yang ada di dalam organisasi. Dan bahkan tidak jarang terkadang konflik itu diciptakan pemimpinnya. Betul. Gitu. Ketika itu terjadi, tujuannya apa? Agar sesama pengurus ini punya semacam rasa kompetisi untuk menjalankan programnya masing-masing. Betul. Ya, misalkan bidang A, ini bidang A ini aktif betul kan begitu. Bagaimana bidang B melihat itu sebagai satu motivasi agar dia juga bisa aktif melaksanakan kegiatan di bidangnya di dalam organisasi dengan tujuan yang mencapai visi dari organisasi tersebut, Bang, begitu. Nah, Abang aktif di organisasi sejak kuliah ya kan, punya koneksi tentunya, bahkan mungkin udah skalanya nasional. Nah, ini kan udah nasional, Bang. Nah, sampai akhirnya Abang itu kembali ke Depok, kemudian Abang meneruskan lah apa yang Abang tadi, buku mahasiswa yang Abang belum ada judul dan sebagainya. Ngelihatnya dari mana, Bang? Ketika buku itu ditulis begitu loh. Pasti kan itu kan ada keluhan atau mungkin ada satu indikator ya kan, kegelisahan mahasiswa sendiri begitu. Karena nggak banyak, Bang, orang yang masuk kuliah tapi punya pikiran seperti Abang begitu. Saya kan dulu di kampus HIPMI PT, Bang. Iya. HIPMI perguruan tinggi Di Jakarta. Di Jakarta. Saya pengurus BPD HIPMI PT Jakarta Raya. Pada waktu itu ketua umumnya Bang Afi Kala, Tumafi. Iya, sekumnya tuh Bang Arif Satria, bendumnya itu Bang Jelinggi. Terus Jelinggi. Iya. Waktu itu ketua umum rektor HIPMI PT ya nyebutnya itu. Iya. Bang Said Aldi Alidrus. Zamannya Tumbahlil. Berarti udah zaman Tumbahlil nih. Iya, saya ingat waktu itu perkataan Tumbahlil itu, kebetulan beliau senior juga di HMI, dia bilang pengusaha itu ada yang by nasab. Betul. Kata beliau. Karena orang tuanya ada tiga ya. Ada tiga beliau. Ini yang membuka wacana itu, Bang. Dalam konteks indikator kewirausahaan tadi, kewirausahaan mahasiswa. Satu by nasab karena orang tuanya kaya, pengusaha. Dituruskan sama anaknya. Iya. Yang kedua by nasib, dipecat dari kantor. Terpaksa dagang, jadi pedagang kaki lima, jadi pedagang sektor informal dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah by design. Waktu itu kita sedang berpikir bagaimana Indonesia maju. Maka jumlah pengusahanya itu minimal 10% dari total populasi negaranya. Waktu itu masih 250 juta, Bang. Sekarang kan 280 juta sekian. Bagaimana meningkatkan 25 juta rakyat Indonesia adalah pengusaha. Makanya ada program HIPMI PT. Betul. Kan gitu. Bagi saya
saya senang nulis. Nah, bagaimana caranya saya nulis tapi saya dibayar? Saya nulis buku, Bang. Gitu. Saya nulis buku, mahasiswa belum ada judul karena ini kegelisahan banyak orang. Iya. Saya tanya sama teman-teman, apa tujuannya jadi mahasiswa? Nggak tahu. Beli buku saya, maka kamu akan tahu tujuanmu sebagai Bahkan mahasiswa. banyak orang tuh masuk kadang salah jurusan juga. Karena nggak salah tahu jurusan, kemana. itu yang kedua. Iya. Nah, akhirnya saya memberikan tips dan trik bagi teman-teman yang kebingungan. Arahnya kemana? Arahnya tujuannya kemana? Iya. Padahal saya lagi berbisnis juga, Bang. Iya. Emang otak entrepreneur udah ada di Udah situ. ada. Karena kita punya prinsip kuliah kita jangan bayarin orang tua. Betul. Pengennya begitu. Iya. Karena kita nggak pengen ngerepotin orang tua dan orang tua juga terbatas kan Iya. begitu. Ya mungkin kan ada faktor itu tadi ya Iya. kan. Nasibnya abang juga mungkin nggak dapat privilege itu mungkin. Iya, Sehingga abang salah satu itu dorongannya untuk seperti itu. Saya nggak punya privilege. Nah, akhirnya saya susun tuh. Pertama spiritual karena memang background ada juga Ya. sekolah di agama, pesantren kita santri juga. Yang kedua, ya banyak mahasiswa teman-teman saya tuh ribut, Bang, sama orang tuanya. Betul. Menurut saya ini Komunikasi di internal rumah tangganya kurang baik. Jadi ada faktor ya, juga mungkin. ada ya. faktor itu. Saya ngelihat bahwa wah ini teman-teman saya bilang enak sekali. Kuliah dibayarin. Uang saku dikasih banyak. Teman-teman mahasiswa di Jakarta ini uang sakunya banyak-banyak sekali, Bang. Maka mereka bisa party kadang-kadang gitu. Iya. Jadi itu yang membuat dia nggak punya tujuan kayaknya. Rumah dikasih. Tempat tinggal dikasih, kalau ngekos dibayarin orang tua. Kendaraan dibeliin. Uang kuliah dibayarin dan lain sebagainya, semua difasilitasi. Tapi masih ribut sama orang tuanya. Masih kurang ajar sama orang tuanya. Menurut saya ini luar biasa nih, gimana anak muda kita, mahasiswa kita nih mentalnya begini nih. Makanya saya jadikan ya kan restu Allah itu kan restunya orang tua. Betul. Maka diperintahkan agama, letakkanlah kedua orang tuamu di atas kepalamu. Maka kemudian segala restu dan ridho Allah itu akan sampai kepada kita. Saya jadikan itu setelah spiritualnya clear, Orang tua, keluarga. orang tua. Kan gitu. Sekalipun kemudian ada yang tidak sesuai dengan keinginan kita sebagai mahasiswa terhadap pola pengasuhan orang tua kita. Ketika kita menganggapnya bahwa oh iya orang tua kita dulu pendidikannya terbatas dan lain sebagainya. Jadi kita harus memaklumi itu, memahami itu. Itu yang kedua. Yang ketiga organisasi, Bang. Karena gini, Bang. Ketika kita ini berorganisasi, saya melihat bahwa sentuhannya berbeda sekali. Saya tuh banyak dibantu oleh senior-senior organisasi, Bang, khususnya HMI. Dalam konteks saya mau Karir lah ya. iya, jaringan diberikan, konsep diajarin, ya kan? Kemudian kadang kita mau berangkat LK1, LK2, itu dibiayain sama senior-senior, Bang. Jadi saya pikir kalau kita gabung organisasi udah dapat koneksi, dapat kebaikan, dapat pencerahan, dapat ilmu dan lain sebagainya. Banyak hal yang didapat. Banyak lah di sekali situ. manfaatnya kan begitu. Nah, yang keempat entrepreneurship. Kan waktu itu ada konsep bagaimana kemudian meningkatkan jumlah partisipasi pengusaha kita, khususnya Karena memang pengusaha. sekarang juga jadiin program banyak kampus untuk kewirausahaan. Betul, sampai pada akhirnya muncullah program mata kuliah kewirausahaan pada waktu itu, Bang. Gitu. Kita dapat waktu itu mata kuliah kewirausahaan. Sayangnya yang ngajarin bukan pengusaha, Bukan praktisi langsung. bukan praktisi langsung, taunya teori doang. Saya melihat wah nggak fair ini, saya bilang. Yang ngajarin bukan pengusaha. Iya. Kan gitu. Akhirnya saya buka usaha pada waktu itu. Saya buka usaha penerbitan buku, kemudian jualan kopi juga, kan gitu. Jualan kopi di sekretariat organisasi lagi, Bang. Udah pasti ada yang beli itu. Ada yang beli tapi ngutang mulu, Bang. Tantangannya memang di situ. Tantangannya kalau di dalam, begitu. ya kan? Iya. Nah, ya itu kewirausahaan harus ada mentalnya. Nah, apabila 6 indikator ini diikuti oleh mahasiswa, menurut saya dia mahasiswa yang ideal karena mengikuti langkah 6 itu, Bang, bukan sesuatu yang gampang. Berarti 6 langkah menuju sukses. Iya, menuju ideal. Menuju ideal. Iya. Ya. Kalau kenapa saya gini ya, kalau orang bilang sukses tak tolak ukurnya uang, Betul. kadang-kadang mahasiswa ini berbisnis tapi belum dapat uang, Bang. Iya. Gitu. Tapi apakah dia nggak sukses? Kalau tolak ukurnya uang, dia belum sukses. Makanya saya buat judulnya itu ideal. Ideal. Minimal dia sudah punya keinginan untuk menjadi
seorang pengusaha ingin berniaga gitu. Punya tujuan lah Punya ya. tujuan. Akhirnya kemana? Nah, menarik nih Bang. Terkait buku yang Abang tulis. Sampai akhirnya Abang sekarang ini aktif di Kota Depok lah. Karena memang tinggal di Kota Depok kan. Iya, istri orang Depok. Istri orang Depok juga ya kan. Nah, apa sih hal yang mendasari Abang sampai akhirnya Abang ada di organisasi KNPI ini sendiri gitu loh? Iya. Karena Abang kan juga kan ada kegiatan lain gitu loh. Sementara KNPI ini kan juga kan membutuhkan banyak waktu, tenaga, pikiran dan mungkin materi juga Abang akan di sana. Apa yang mendasari Abang sehingga Abang ini maju jadi ketua KNPI? Iya. Ya pertama kan kita dapat doktrin organisasi, Bang. HMI itu punya tujuan. Tujuannya itu adalah terbinanya insan akademis, pencipta pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Konteks akhirnya adalah bagaimana mewujudkan keadilan dan kemakmuran. Kan gitu. Instrumen paling mudah untuk mendistribusikan itu adalah salah satunya di dalam kekuasaan. Iya, betul. Ya kan? Pemerintahan. Nah, saya ingin memastikan bahwa pemerintah ini serius dalam mendistribusikan itu. Iya. Maka yang paling mudah sarananya adalah bagaimana kemudian kita ikut serta di dalam organisasi yang irisan dengan pemerintahnya itu tebal, yaitu KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia. Karena KNPI awal pendiriannya ya itu adalah bagaimana menjadi mitra strategis pemerintah. Ya. Gitu. Dia yang mengartikulasikan dan merumuskan program tentang pembangunan kepemudaan di negara ini. Ya. Begitu juga mungkin dengan HIPMI Betul. dalam konteks ekonomi dan pengusahanya. Nah, saya bisa simpulkan KNPI ini Bang Jen adalah aparatus ideologi negara. Di sektor kepemudaan. Sektor kepemudaan. Karena kan ada undang-undang kepemudaan juga. Ada yang undang-undang mengatur itu. kepemudaan. Betul. Nah, makanya dulu ketua umum KNPI ini the next Menteri Pemuda Olahraga, Bang Akbar Tanjung, ya kan? Kemudian ada Bang Maulana Isman dulu, ada Bang senior kita lah. Pada akhirnya akan di pemerintahan dan sektor di kepemudaan. Nah, sebagai aparatus ideologi negara, kewajibannya adalah menciptakan formulasi program tentang pembangunan kepemudaan, mengartikulasikannya dan mendistribusikannya kepada pemuda itu sendiri. Betul. Yang menjadi landasan kepemudaan kita apa? Undang-Undang 40 tahun 2009 tentang kepemudaan. Betul. Dan tolak ukur lain tentang pembangunan kepemudaan kita itu apa? Namanya Indeks Pembangunan Pemuda. Kita mengukur kota ini, provinsi ini, atau negara kita ini maju nggak sih anak mudanya? Nah, di Depok sendiri Bang, bagaimana Bang tentang indeks pembangunan kepemudaan sendiri di Kota Depok? Skornya bagus, Bang. Skornya itu 71,sekian%. Lebih bagus daripada rata-rata nasional dan lebih baik daripada rata-rata di Jawa Barat. Gitu. Apa saja indikatornya? Indikatornya yang pertama adalah pendidikan. Oke. Ada 5 indikator, ada 5 domain dan 16 indikator. Indikator domain kedua itu tentang kesehatan. Oke. Domain ketiga itu tentang ketenaga kerjaan dan kewirausahaan. Domain keempat itu partisipasi kepemimpinan. Domain kelima itu tentang inklusivitas dan kesetaraan gender. Gitu. Ada 16 indikator. Kalau dari sektor pendidikan, saya harus mengapresiasi program-program dari Bapak Wali Kota. Ya. Karena di dalamnya ada program pendistribusian apa namanya itu? Beasiswa. Beasiswa yang memang sudah jadi programnya pemerintah sendiri gitu. Sudah menjadi programnya pemerintah. Ada RSSG juga, Rintisan Sekolah Swasta Gratis. Ya. Kan gitu. Yang mungkin turunan dari pusat ya Bang ya. Iya. Kemudian wajib belajar 13 tahun, turunan dari pusat juga itu. PAUD juga harus kan. Jadi dimulai dari PAUD dan sampai lulus SMA. Terus ada bimbingan belajar bagi anak muda Depok yang ingin melanjutkan
ke perguruan tinggi. Gitu. Artinya ini adalah program konkret yang diterima oleh anak muda Kota Depok dalam rangka menaikkan indeks pembangunan pemuda dalam domain pendidikan. Akan tetapi kan pendidikan tidak hanya formal, tapi ada pendidikan non formal dan pendidikan informal, gitu. Pendidikan non formalnya apa? Pendidikan non formalnya adalah bagaimana anak-anak muda itu di lingkungan masyarakat itu lingkungan yang positif. Salah satunya adalah implementasi lewat organisasi kepemudaan. Nah, saya melihat program Pak Wali 1 RW 300 juta. Di situ diselipkan program kepemudaan. Anggarannya disiapkan 10 juta per RW. Kalau jumlah RW kita 900 sekian RW, maka ada intervensi anggaran pemerintah untuk pembangunan kepemudaan totalnya 9,2 miliar. Ini kan sebenarnya anggaran yang cukup optimal apabila dikelola dengan baik. Saya berharap program ini tidak hanya dikelola secara seremonial, yang tidak memiliki dampak yang positif juga. Kami di KNPI mengusulkan bagaimana program-program kepemudaan di tiap RW itu mampu mendukung indeks pembangunan pemuda dalam 2 domain. Satu, ketenaga kerjaan dan kewirausahaan, karena Bang Jen, anak muda di Kota Depok yang berkeinginan menjadi pengusaha dari 100 orang anak muda itu hanya 1, Bang. Betul. Itu yang memang sebetulnya jadi tugas organisasi lain yang fokus di kewirausahaan. Khususnya teman-teman HIPMI. Betul. Khususnya teman-teman senior-senior di Kadin. Betul. Dinasnya OPD leading sektornya adalah DKUM, Dinas Koperasi Usaha Mikro. Nah, bagaimana caranya kegiatan itu mampu menciptakan dan membuat bertambahnya keinginan menjadi pengusaha bagi anak muda kita. Itu. Terus domain apa lagi? Domain keempat, partisipasi kepemimpinan. Anak muda kita Bang tuh hobi nongkrong Bang di Depok. 75% anak muda di Depok tuh senang nongkrong. Ya karena memang hal-hal yang buruk itu biasa muncul dari Depok dulu Bang. Ini yang mungkin harusnya dirubah paradigma nasional karena mungkin kita dekat dengan DKI ya kan. Artinya kita tahulah bahwa Depok ini selalu muncul ya kan viral itu di hal-hal yang negatif gitu lah. Mungkin lah ini saatnya Bang Tommy mimpin KNPI Depok. Harapannya adalah benar-benar bisa sinergi ya kan dan kolaborasi dengan pemerintah Kota Depok untuk bisa menciptakan itu gitu loh. Karena Bang Tommy juga mungkin kan punya visi dan misi tentunya kan membawa KNPI Depok itu seperti apa begitu loh. Apalagi didukung oleh pemerintah Kota Depok ini sendiri karena saya yakin KNPI tanpa ada dukungan dari pemerintah pun kurang optimal untuk menjalankan visi misinya gitu loh. Nah, kalau dari visi misinya sendiri Bang, sebelum kita panjang lebar ngurusin itu, visi misinya Abang sendiri itu apa? Ya, kalau berbicara tentang visi, kita ingin jadikan anak muda di Depok ini subjek Bang dalam pembangunan. Dia bukan hanya objek dalam pembangunan. Maknanya apa? Maknanya adalah anak muda ini di Depok diajak ngobrol dalam konteks ingin menciptakan program. Karena yang tahu program anak muda ini kan kadang-kadang anak muda sendiri. Nah, itu sudah terjadi. Artinya kita menciptakan bagaimana anak muda di Kota Depok ini menjadi subjek pembangunan. Bukan objek pembangunan. Jadi aktif lah ya. Aktif dan dilibatkan, diberikan kesempatan gitu. Misinya adalah bagaimana kemudian meningkatkan indeks pembangunan pemuda di Kota Depok dalam konteks 5 domain tadi, gitu. Nah, domain yang menjadi catatan kami adalah kewirausahaan, tenaga kerjaan dan kewirausahaan pemuda yang sangat minim. Yang kedua partisipasi kepemimpinan. 75% anak muda Depok tuh doyan nongkrong, doyan ngumpul, silaturahmi dan lain sebagainya. Tapi yang ingin bergabung dalam organisasi itu hanya 4%. Artinya dari 100 orang hanya 4 orang yang ingin gabung ke organisasi apapun. Dan anak muda yang masuk dalam posisi strategis di sebuah organisasi itu hanya tinggal 2%, hanya 2 orang. 2%-nya saja. Dari 100 orang.
Kan gitu. Artinya pertama kami melihat bahwa berarti kompetensinya harus diperbaiki dulu nih. Bisa jadi dia tidak masuk ruang strategis itu karena tidak memiliki kompetensi. Betul. Dan ada mungkin juga tidak ada pengetahuan. Iya. Atau mungkin ada punya ketakutan tersendiri begitu, Iya. Bang. Nah, Sehingga yang orang kedua, nggak mau. kalau kompetensinya sudah ada, diberikan kesempatan nggak? Betul. Kadang-kadang kan anak-anak muda ini nggak diberikan kesempatan oleh senior-senior. Kan begitu. Nah, makanya saya kemarin selalu audiensi silaturahmi dengan stakeholder yang ada di Kota Depok. Pak Wali, Pak Wakil, Pak Kadis Poryata, dan seluruh OPD, organisasi perangkat daerah termasuk DPRD dan organisasi vertikal lain yang ada di Kota Depok itu. Bagaimana kemudian kita urun rembuk mendiskusikan persoalan bagaimana format membangun kepemudaan di Kota Depok. Kami mengusulkan pertama harus ada yang Depok kan sudah punya Perda nomor 4 tahun 2022 kalau saya tidak salah tentang pembangunan kepemudaan. Jadi landasan kita Undang-Undang 40 2009, kemudian Perda nomor 4 2022 tentang pembangunan kepemudaan di Kota Depok sendiri. Di Kota Depok ada Perpres juga, Bang. Perpres nomor 43 tahun 2022 tentang koordinasi strategis lintas sektor pembangunan kepemudaan. Bahwa tanggung jawab urusan pembangunan kepemudaan ini tidak hanya tanggung jawabnya di Sporyata. Betul. Tapi seluruh dinas dan OPD punya tanggung jawab. Makanya semuanya harus menyelipkan program tentang pembangunan kepemudaan. Bisa kita ngobrol dengan Pak Kadis, nanti programnya akan diadakan. Tapi kalau setelah itu kemudian programnya kalau tidak komunikasi hilang, kan itu repot. Iya. Maka kita mendorong KNP Depok harus ada yang namanya RAD. Rencana Aksi Daerah tentang Kepemudaan. Jadi bukan rencana anggaran ya. Bukan hanya berbicara tentang anggaran gitu. Selama ini kan hebohnya hanya pada persoalan hibah dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan ada rencana aksi daerah tentang kepemudaan di Kota Depok, siapapun ketua KNP-nya, siapapun ketua HIPMI-nya, siapapun wali kotanya, siapapun yang berkuasa, itu wajib hukumnya ada program tentang kepemudaan. Betul. Gitu. Bahwa semua organisasi perangkat daerah di Kota Depok harus menitipkan intervensi program dan anggarannya untuk kegiatan kepemudaan. Betul. Kan gitu. Kita mencoba mendorong sistem ini gitu. Dan itu alhamdulillah diterima, kita ngobrol dengan Kepala Bapeda kemarin, Pak Dadang. Kemudian ngobrol dengan Pak Kadis Poryata, Pak Eko, ngobrol dengan pimpinan tentunya dengan Pak Wali, Pak Supian Suri dan juga Pak Wakil Pak Chandra, Bang Chandra Ramansyah, kemudian dengan stakeholder lainnya gitu ya. Bagaimana semuanya berpikir tentang kepemudaan. Nah, pertanyaannya kenapa? Ini anak muda kok manja banget, minta dipikirin mulu, kan gitu. Iya. Karena kita, Bang, negara kita sedang mengalami yang namanya bonus demografi. Bang Jen pasti tahu ini. Iya, betul. Kan gitu. Dan sudah berpikir langkah-langkah untuk bagaimana memajukan. Iya, karena kan kita juga ingat, Bang, bahwa pendiri bangsa pun Bung Karno kan sempat ngomong kan bahwa pemuda itu adalah satu tolak ukur, bahwa kan ada istilah Bang beri aku 10 pemuda. Itu. Ya, maka akan aku guncangkan dunia, kan gitu. Ini kan konsepnya sudah jelas, Bang, bahwa pemuda ini. Tapi ada lanjutannya, Bang. Beri aku 1000 orang tua, maka akan aku cabut Semeru dari akarnya. Artinya anak muda juga nggak bisa jalan sendiri. Betul. Kadang-kadang anak muda dia berpikir, wah kita muda, kita jalan sendiri, gas aja. Nah, bagi kami enggak. Kami masih butuh orang tua untuk mengajar. Karena anak muda ini kadang-kadang, Bang, susah dinasehatin. Semangatnya tinggi, kompetensinya nggak melebihi semangatnya. Ini kan masalah juga. Betul, ya. Kan gitu. Jadi kalau ada rencana aksi daerah tentang pembangunan kepemudaan, muncul peraturan wali kota tentang pembangunan kepemudaan, Dinas Koperasi Usaha Mikro pasti ada program tentang kewirausahaan koperasi anak muda. Kesbangpol pasti ada program tentang persoalan pemahaman kebangsaan dan politik bagi anak muda. Termasuk kalau bisa ada program-program afirmatif yang berkaitan dengan kepemudaan. Gitu. Kita ketemu dengan beberapa ketua-ketua partai. Ya. Kita minta
Kalau partai A misalkan dari pengurus intinya tidak ada anak muda, berarti partai tersebut nggak ramah dengan anak muda. Betul. Apalagi jumlah anak muda bonus demografi ini lebih dominan daripada usia yang Betul. tidak muda. Nah, ini persoalan bagaimana kita ingin mencapai Indonesia Emas 2045 itu mulainya dari mana? Dari anak muda menurut saya, Bang. Harus ada kebijakan afirmatif yang mengafirmasi keberadaan, kesempatan untuk anak muda bisa tumbuh dan berkembang. Nah, di Depok sendiri, Bang, kan organisasi ini kan bukan cuma KNPI, Bang, yang memang irisannya dengan kepemudaan gitu loh. Ada beberapa mungkin organisasi lain, ya kita sebut saja Karang Taruna, yang memang itu pun pengurusnya pun ya anak-anak muda begitu loh, Bang. Nah, gimana Abang menanggapi tentang dua organisasi yang ada di Depok ini? Apakah nggak jadi isu antara Karang Taruna sendiri dengan KNPI? Domainnya berbeda bagi kami, Bang. KNPI ini kan leading sektornya di Spora. Ya. Kalau Karang Taruna leading sektornya itu adalah Dinsos. Kalau Karang Taruna lebih kepada kesetiakawanan sosial, kalau KNPI ini kan multi isu bisa digarap oleh KNPI. Maka menurut kami ya nggak apa-apa, jalan bersama ya. Dengan HIPMI jalan bersama. Masing-masing dengan punya peranan khusus sebetulnya antara organisasi itu ya. Iya. Ini yang jadikan sebuah pemikiran orang awam mungkin melihat bahwa saya nggak mau masuk di sini, saya nggak mau masuk di sini. Itu yang membuat banyak orang mungkin milih-milih untuk masuk ke organisasi. Iya. Gitu. Kembali lagi karena memang historical di Depok ini beberapa kali jadi isu lah pemimpin-pemimpin organisasi justru tidak bisa membuat kondusivitas dalam organisasi itu sendiri gitu. Iya. Nah, kalau Abang sendiri nih akan bawa KNPI itu kemana selama masa periode Abang di Depok? Iya, kalau saya pertama landasan kami menciptakan program itu kan landasannya harus clear. Landasan konstitusionalnya adalah bahwa Undang-Undang 40 2009 mengatur usia anak muda itu 16 sampai 30, Bang. Ya. Kita otokritik juga, Bang. Oh di iya. ADART KNPI ini, Bang, maksimal bisa sampai 40 tahun. Nah itu karena kan secara landasan sebetulnya kan ini anak muda gitu loh. Iya. Tapi kenyataannya banyak banget yang jadi pengurus itu yang Iya. tidak muda Iya. gitu loh. Saya paham asbabun nuzulnya. Nah, karena gini kan. Demokrasi kita ini kan rendah. Oke. Ya, tapi kita negara demokrasi, tapi indeks pembangunan demokrasi kita ini dibandingkan dengan banyak negara termasuk rendah. Nah, kerap kali memang di dalam organisasi kepemudaan ini transaksional itu terjadi. Sehingga orang-orang yang di bawah 30 tahun itu dicap tidak memiliki kemampuan itu untuk bisa memenangkan kontestasi di KNPI. Makanya kemudian dibuat aturannya sampai dengan 40. Saya nggak tahu Karang Taruna sampai berapa. Di HIPMI berapa, Bang? Di HIPMI itu 40. Sampai 40 Bahkan ya. sekarang sudah ada tambahan 1 tahun. 41. 41 Iya. ya kan. Oke, ini kita clearkan dulu persoalan itu satu-satu. Kalau kita harus urai ini, Pak. Di Karang Taruna kalau nggak salah sampai 45. 45 ya. Iya. Nah, organisasi patronase terkait kepemudaan ini itu mau merujuk Undang-Undang Kepemudaan nggak sih? Undang-Undang Kepemudaan mengatakan sampai 30 tahun. Iya. Ya kan? Kok kita menciptakan konstitusi anggaran dasar anggaran rumah organisasi lebih dari 30 tahun? Makanya terkadang pemerintah itu juga sulit untuk mendistribusikan dan mengintervensi program karena ketidakharmonisan dan kesesuaian ini. Tapi kan mungkin banyak faktor Bang sebetulnya Bang. Tentang undang-undang kepemudaan, batasan usia lah yang dikatakan muda itu sampai usia berapa. Contoh di organisasi HIPMI lah. Kita sendiri ini kan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia kan. Artinya kan sudah jelas itu anak-anak muda. Anak-anak muda. Tapi kan banyak kenyataannya hari ini karena memang program kewirausahaan dari desain itu tadi belum ada dari dulu sehingga usia 30 tahun justru masih banyak orang belum jadi pengusaha. Iya. Ya kan? Ketika dia masuk organisasi justru udah di usia 35 bahkan mengarah ke 40. Iya. Karena kan ketika orang fokus di usaha kan nggak mungkin juga akan fokus di organisasi Bang. Betul. Dan harapannya adalah di organisasi itu sendiri bahwa orang masuk ke dalam organisasi bisnisnya nggak terbengkalai begitu loh. Sehingga jadilah muncul di dalam anggaran dasar HIPMI sendiri itu sampai di usia 41 sekarang. Oke. Bahkan pengen ngikutin kayak Karang Taruna mungkin 45 gitu loh ya kan. Karena mungkin aku sampai 60 aja. gitu. Jadi
Jadi ini sebetulnya menarik kalau kita bicara tentang landasan secara konstitusional tadi gitu loh. Nah, tapi kan kalau di dalam kepengurusan ini juga nggak terlalu mengikat banget sebetulnya kan Iya. tentang usia ini gitu loh. Itulah mengapa KNPI mendorong agar ada namanya rencana aksi daerah tentang kepemudaan. Kita sudah ada tolak ukurnya pembangunan indeks pembangunan pemuda. Kan gitu. Pertama apa? Urusan adalah pendidikan. Pendidikan formal, informal, non formal, kan gitu. Apa yang dilakukan HIPMI sudah betul, ada HIPMI PT. Betul. Kan gitu. Apa yang dilakukan itu kan dalam rangka menyiapkan pengusaha sukses di bawah 30. Betul. Karena dari 18 tahun, 19 tahun, 20, 21 udah dicekokin tentang bisnis, Bang. Iya. Gitu. Itu beruntungnya kita sempat masuk HIPMI PT juga kan pada waktu itu. Nah, ini kan desain itu sedang dipersiapkan. Sembari dengan si desain itu dipersiapkan, paralel semua organisasi juga harus bersiap. Siap nggak kita melakukan perubahan-perubahan, penyesuaian-penyesuaian terhadap pembangunan kepemudaan? Karena saya berharap, Bang, suatu saat nanti ya umur 21 tahun ada anak muda kita yang wirausahanya sukses banget. Contoh sekarang ada wakil ketua MPR kita. Namanya Akbar Supratman, Abchandra. Iya. Kawan saya juga Di itu. bawah 30, Bang. Wakil ketua MPR dari DPD. dari DPD RI. Kan gitu. Ada juga kemudian dan kita kalau berbicara sejarah pada masa lalu itu banyak sekali. Bung Karno bikin partai di bawah 30 gitu. Bung Hatta, Sultan Syahrir bisa berangkat ke luar negeri untuk sekolah meskipun negaranya lagi dijajah di bawah 30 tahun kan gitu. Waktu itu kita terjajah, pemuda-pemuda kita hebat, kok sekarang kita nggak terjajah tapi pemuda-pemuda kita ini malah mundur gitu loh. Nah, yang bisa membuat itu apa, Bang, kalau menurut Abang? Ya, pertama persoalan pendidikan. Domainnya sudah tepat itu. Pendidikan formal, informal, dan non formal. Pendidikan informal itu dari mana berangkatnya? Dari rumah. Kan gitu. Ya. Saya ngelihat gini ya. Orang menikah itu kadang-kadang karena tuntutan sosial, Bang. Temennya udah pada nikah, jadi ditekan terus sama. Ya, kapan merit? Kapan merit? Makanya mau lebaran tuh anak-anak muda Nggak mau pulang kampung. Nggak mau pulang kampung. Kan gitu. Nah, tapi saya memaknai bahwa pendidikan pertama itu kan dari rumah. Betul. Berangkatnya. Bukan dari sekolah. Kan gitu. Nah, kita ini kan sudah harus matang terkait memikirkan konsep pernikahan. Bukan menikah karena tuntutan sosial, tapi karena niatnya ibadah. Bukan keterpaksaan. Bukan keterpaksaan. Yang kedua, tuntutan sosial kita hari ini, Bang, nikah itu, Bang, harus di gedung. Budaya kita ini kadang-kadang membuat anak mudanya juga repot. Betul. Sekarang lagi viral, nikah di KUA aja nggak apa-apa. Orang mau ibadah kok harus. Betul. Ya saya juga kurang setuju sih kalau indikatornya nikah harus di gedung itu nggak. Iya. Karena kan sebetulnya justru ketika orang menikah itu kan bagaimana nanti setelah nikah itu, Bang. Iya. Bukan seremonialnya. Iya, banyak orang seremonialnya bagus, abis nikah repot sendiri. Karena apa? Karena beresin utang-utang yang kemarin bayar gedung kan. Betul. Itu kan jadi repot sebetulnya. Nah, ketika itu terjadi di anak muda kita, maka konsekuensi akhirnya apa sih, Bang? Perceraian. Yang jadi korban siapa sih, Bang? Anaknya. Berarti anaknya tidak bisa mengakses pendidikan sektor informalnya dengan baik dan layak. Setuju. Gitu. Anak muda kita tuh harus dikoki dengan hal-hal seperti itu. Makanya domain indeks pembangunan pemuda itu salah satu bagaimana pendidikan yang cakap terkait berumah tangga, berwirausaha, berpolitik, berkebangsaan, dan lain sebagainya. Ada 5 domain kan. Itu pondasi yang paling penting. Itu pondasi paling penting. Kalau kita mau berbicara bagaimana memperbaiki banyak persoalan di negeri ini, pendidikan sudah paling benar, gitu. Nah, negara kita juga kan harus kita lihat bahwa mendistribusikan kesejahteraan kepada gurunya belum serius. Nah, itu. Kan begitu. Nah, karena bapak saya kan guru. Kita berangkat dari keluarga pengajar, kan gitu. Maka negara ini harus dengan serius menginvestasikan anggarannya itu pada sektor ini. Terutama untuk kesejahteraan guru. Kemudian pendistribusian akses
beasiswa dan lain sebagainya. Ketika kita fokus pada persoalan ini, ya, maka kemudian banyak problem-problem di bangsa ini akan terurai masalahnya dan terselesaikan masalahnya. Nah, kalau kita berbicara konteks lokal di Depok, mulainya dari mana? Kita dorong namanya rencana aksi daerah tentang pembangunan kepemudaan. Setuju. Gitu. Dan saya berharap bukan hanya KNPI, tapi Karang Taruna, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, dan seluruh organisasi kepemudaan yang ada di Kota Depok, ayo kita ikut kawal, terlibat gitu ya. terlibat. Dan ini memang sudah menjadi wacana dari pemerintah Kota Depok, Bapak Wali Kota, Bapak Sufyan Suri, dan Bapak Wakil Wali Kota Pak Chandra Ramansyah, kan gitu. Ketika dia terbentuk rencana aksi daerah tentang kepemudaan, maka kemudian seluruh OPD dan seluruh stakeholder yang ada di Kota Depok wajib berpikir bagaimana urusan pembangunan kepemudaan. Betul. Baik di sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kewirausahaan, partisipasi kepemimpinan, serta inklusivitas dan kesetaraan gender. Nah, lanjut Bang, pertanyaannya Bang. Apakah ada ganjalan atau mungkin akan ada problem ya? Karena kan ngurusin pemuda ini kan beda Bang sama ngurusin yang lebih tua lah ya kan. Otaknya, mindsetnya pasti berbeda-beda lah. Di organisasi ini mungkin kita bukan cuma megang satu orang gitu loh. Karena setiap orang punya keinginan yang berbeda-beda. Nah, gimana cara Abang ini menyikapi tentang perbedaan mungkin atau karakter anak-anak muda yang di Kota Depok ini sehingga bisa sejalan dengan visi misi Abang ke depannya di KNPI? Iya, pertama tipologinya harus akomodatif, mengakomodir segala kepentingan. Anak muda. Yang kedua, frekuensinya harus sama dulu. Maka kemarin ketika pelantikan biasanya langsung rapat kerja, kami nggak mau. Rapat kerja kami bikin edisi khusus dengan teman-teman pemuda, dengan teman-teman. Nah, kita nanti akan raker dan juga orientasi pengurus, Bang Jen. Di dalam rapat kerja dan orientasi pengurus itu, ya, maka kemudian didiskusikan segala diskursus yang berkaitan dengan kepemudaan. Peserta rapat kerja itu bukan cuma pengurus KNPI, tapi juga pengurus kecamatan KNPI, tapi juga pimpinan-pimpinan organisasi kepemudaan yang ada di Kota Depok. Kita samain frekuensi, kita samain persepsi, baru kita bergerak. Ya. Gitu. Biar sama dulu ya frekuensi. Kita berharap ke depan itu juga ada namanya musyawarah perencanaan pembangunan pemuda. Mau kita arahkan kemana sih anak muda Kota Depok ini kan? Musrenbang ini kan, misalkan ada Musrenbang pemuda. Kan keren Bang. Kita ngeset, nyeting urusan kepemudaan kita ini akan seperti apa? Arahnya mau dibawa kemana? Peran aktif si pemuda seperti apa ke depannya? Itu memang sangat setuju sih saya. Ya, jadi faktor pertama yang harus kita clearkan adalah pertama landasan konstitusional, bagaimana ada RAD tentang kepemudaan, bagaimana ada peraturan wali kota tentang pembangunan kepemudaan. Yang kedua adalah landasan sosiokulturalnya, bagaimana kemudian ini bisa didistribusikan isu ini kepada seluruh stakeholder kepemudaan, kan begitu. Sehingga ini menjadi tatanan nilai yang dibawa setiap organisasi, dan habis itu baru kita aktivasi program-program yang berkaitan dengan 5 domain daripada indeks pembangunan pemuda tadi Bang Jen. Nah, kalau dari total pengurusnya sendiri ada berapa orang nih Bang? Dari total yang sekarang sudah dijaring oleh KNPI. Pengurus kita itu totalnya ada 158. 158 di 60 DPD KNPI. Itu di 15 kecamatan. Enggak. Ini hanya pengurus DPD-nya. Kotanya aja. Iya, pengurus kota. Pengurus kecamatan beda lagi ya, dan pengurusnya 30, 40 gitu. Menurut Abang banyak nggak? 158 tingkat DPD. Kurang sih Bang. Kurang ya? Iya, saya sepakat kurang. Karena jumlah anak muda kita 480.000 Bang. Betul. Ya kan? 150 orang berapa persennya sih itu? Betul. Makanya mungkin ada beberapa. Saya kan nggak tahu nih secara detail tentang struktural di internal KNPI ya kan. Tapi kalau memang peran aktif pemuda itu bisa digerakkan sebetulnya dengan kompak tadi, saya yakin pemuda Depok ini punya tujuan, punya arah. Karena memang itu tadi betul bahwa anak-anak muda Depok itu terkadang dia nggak punya arah tujuan, ya kan. Masuk di organisasi pun mohon maaf Bang, dia hanya tujuannya ya biar gue dapet temen. Itu kan hanya oke, itu tujuan gitu loh, tapi kan nggak begitu. Mubazir gitu. Iya, gitu. Tujuannya terlalu mubazir. Kalau cuma mau punya teman kenapa masuk ke KNPI gitu kan? Emang di teman sekolah nggak ada kan begitu. Dan kemudian ada juga yang mohon maaf ada
kalau saya masuk organisasi saya nggak menghasilkan uang ngapain gitu. Iya. Ini kan udah niatnya udah salah gitu. Iya. Makanya mungkin sebagai leader, sebagai pemimpin abang bisa punya peran aktif tuh untuk bisa mendeliver ya kan mindset abang ini akan disampaikan ke teman-teman pengurus khususnya. Jangan sampai itu tadi saya setuju Rakornas itu juga Rakerda ya. Itu juga bisa diselesaikan bukan hanya seremonial, tapi memang sudah ada bentuk konkret yang teman-teman program yang udah siapkan. Iya. Gitu. Nah, termasuk kita mendorong bagaimana kemudian anak muda ini didukung dalam konteks kewirausahaan, Bang. Betul. Saya setuju, Bang. Saya pribadi sebagai pengusaha ya terlepas saya di organisasi kewirausahaan di HIPMI, sekarang saya di Jawa Barat, bahkan memang ada dorongan khusus dari Pak Gubernur KDM bahwa supaya masing-masing kampus ini mewajibkan adanya program kewirausahaan. Iya. Dan ini yang dimandatkan oleh Pak Gubernur juga ke teman-teman HIPMI Jawa Barat. Iya. Karena memang kewirausahaan ini memang harus dibangun, Iya. ya kan, sejak dia masih kuliah. Bahkan sudah jadi program studi kan kalau di Iya, perguruan kalau di tinggi. perguruan tinggi sekarang udah mulai banyak program studi Kewirausahaan. Khusus ngomongin kewirausahaan Betul. aja gitu. Dan itu mungkin masukan yang sangat baik juga bahwa ya harus ada praktisi di dalamnya. Jadi bukan hanya teori. Saya belajar ngambil S2 kemarin di administrasi bisnis kewirausahaan, tapi saya udah terjun dulu di dunia bisnis begitu loh. Oke. Ada orang kan udah belajar dulu dapat materinya baru dia akan bisnis kan gitu kan. Tapi kan alangkah baiknya Bang, ya itu bisa berbarengan apalagi kalau memang itu tadi sejak kuliah mungkin udah dicekokin bagaimana kita berbisnis begitu. Iya. Jadi pendidikan kewirausahaan harus dimulai dari rumah, Betul. lingkungan, Ya. dan sekolahnya gitu. Nah, saya bilang sama ya mudah-mudahan bisa terjadi kolaborasi juga nanti ke depannya dengan organisasi HIPMI ya. kewirausahaan yang ada di Kota Depok ya. Bagaimana memformulasikan program yang dapat menyelesaikan problem tentang kewirausahaan pemuda. Jangan sampai kemudian jomplang tuh angkanya. Ya kita harus persiapkan tentunya anak-anak muda Kota Depok yang punya mental Bang, pengusaha. Ya. Karena kalau nggak punya mental sebagai seorang pengusaha, wah itu Repot Bang. repot. Bang. Dan saya juga punya pesan lah buat abang nih sebagai ketua KNP Depok ya Siap. kan, punya keinginan lah untuk bisa memfasilitasi ya tadi ya teman-teman pemuda di Depok karena saya lihat banyak pemuda Depok itu punya ide Bang, punya kegiatan yang memang tidak bisa difasilitasi oleh organisasi dimanapun. Mungkin itu bisa jadi leading sektor KNPI bisa memfasilitasi ya keinginan anak muda yang memang positif. Iya. Nah tujuannya memang itu Bang KNPI. Kita menjadi orkestrator dari segala macam problem urusan kepemudaan. Makanya tadi urusan inklusi kita juga ngurusin bagaimana teman-teman kita yang kurang beruntung, yang difabel, hak-haknya terjamin, gitu. Inklusivitas dan kesetaraan gender teman-teman perempuan, aktivis-aktivis perempuan kita ngajak ngobrol, ngajak diskusi, menyelesaikan persoalan. Terus yang terlibat dalam partisipasi kepemimpinan teman-teman, makanya kan di dalam KNP ada organisasi kepemudaan partai politik. Ya, di tiap-tiap saya partai ada di dalam KNPI. Terus urusan kewirausahaan juga kan gitu. Yang pastinya ilmu dan praktek saya tentang kewirausahaan nggak lebih banyak daripada Bang Jen kan gitu. Jadi semua stakeholder saya pikir akan sangat terbuka ya dengan urusan kepemudaan di Kota Depok ini karena ingin membangun peradaban yang baik kan di Betul. Kota Depok ini. Terima kasih luar biasa. Ini hari ini kita dapat inspirasi banyak banget. Bang, sebelum kita tutup, kalau diibaratkan pintu nih Bang, Abang ini sedang buka atau tutup? Sebagai KNPI harus buka kan gitu. Kenapa? Ya dibuka dengan baik, ditutup dengan baik Bang. Gitu. Kita menjabat KNPI ini dengan cara yang baik dan berakhir di KNPI ini dengan Cara yang baik. cara yang baik dan hasil kerja yang karena seorang pemimpin kan ujung-ujungnya penilaiannya itu dilihat dari apa yang dia lakukan, dari hasil kan gitu ya. Saya terpilih dalam musda KNPI Kota Depok yang dihadiri oleh pemerintah, dilantik oleh Pak Wali Kota juga pada Pak Supian Suri, itu berkeinginan
bagaimana kita bisa bersama-sama semuanya membangun kepemudaan. Jadi dibuka dengan cara yang baik, ya. Dibuka dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah, ditutup dengan alhamdulillah, begitu. Luar biasa sekali ya. Hari ini kita dapat insight yang luar biasa tentunya dari Ketua KNPI Kota Depok, Bang Tommy Sitorus. Ini sahabat saya yang luar biasa. Dan teman-teman buka tutup ya, kita sama-sama berpartisipasi ya, ikut serta dalam bidang kepemudaan khususnya untuk bisa membangun indeks pemudaan di Kota Depok. Nah, saya Bang Jen pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, subscribe juga di YouTube ada info.official karena buka tutup adalah salah satu program yang sangat luar biasa di sini. Saya Bang Jen pamit undur diri. Buka tutup. Ada inspirasi di setiap cerita.